Sejarah rivalitas panjang antara Indonesia dan Malaysia membuat pelatih timnas Indonesia U23 Gerald Vandenberg tidak ingin hanya sekedar meraih hasil imbang. Lalu apakah target menang nanti malam membuat Vandenberg akan menurunkan skuad terbaiknya melawan Malaysia? Kita akan membahasnya bersama mantan penyerang timnas Indonesia Indrianto Nugroho dan pengamat sepak bola Erwin Fitriansyah. Selamat malam Coach, selamat malam Mas Erwin. Selamat malam Mbak Fitri. Selamat malam, Mbak. Selamat malam Mas Indri. Selamat malam. Baik, Coach dan juga Mas Erwin, sebelum kita masuk kepada diskusi, kita lihat dulu data berikut ini karena kita ketahui Indonesia saat ini memuncaki klasemen grup A dengan 6 poin, sementara Malaysia dan Filipina di peringkat yang kedua. Apakah dengan dua kemenangan yang diraih Garuda Muda atas Brunei dan Filipina membuat peluang menang melawan Malaysia nanti malam sangat besar, apalagi kita main di kandang sendiri? Saya akan ke Coach terlebih dahulu. Pelatih Malaysia mengaku skuad Indonesia ini lebih matang, tapi sebenarnya Malaysia juga tidak bisa dianggap remeh. Nah, apa sebetulnya yang harus diwaspadai dari Malaysia, Coach? Ya, pasti kebangkitan mereka setelah lawan kalah di pertandingan pertama, mereka membantai Brunei 7-1. Jadi apa ya? Paling enggak mereka punya motivasi, mereka punya kesempatan untuk menang. Tapi Indonesia juga nggak mungkin akan melepas begitu aja. Tadi dibilang harus draw, enggak, di Indonesia harus menang. Bagaimana lawan Malaysia? Rivalitas ini yang akan membuat pemain-pemain kita harus lebih semangat lagi memberikan yang terbaik. Dengan formasi yang saat ini sudah bagus, mereka pasti akan memberikan yang terbaik. Dukungan supporter juga akan membuat pemain-pemain kita lebih semangat lagi di pertandingan pertama, kedua. Sangat luar biasa pemain-pemain kita, Mbak Fitri. Oke, baik. Selanjutnya kami akan tampilkan prediksi formasi di mana Gerald Vandenberg diyakini akan memakai skema 4-3-3 dan kembali memasukkan Muhammad Ferrari dan Jens Schreven dalam starting 11 setelah keduanya di laga melawan Filipina dicadangkan. Sementara Arkan Fikri kembali akan menjadi jenderal di lapangan tengah dan kembali kelincahan serta umpan jitu Raihan Hanan dari sisi kanan diharapkan bisa membongkar pertahanan Malaysia. Mas Erwin, apakah skuad yang diturunkan melawan Malaysia hari ini adalah komposisi ataupun starting 11 terbaik Vandenberg setelah diadakannya rotasi di dua laga sebelumnya, Mas Erwin? Ya baik, terima kasih. Ini kebetulan line up sudah keluar karena 1 jam sebelum kick off memang biasanya line up sudah keluar. Dan ada rotasi lagi di lini depan itu Jens Schreven main ya. Waktu pertandingan sebelumnya waktu menghadapi Filipina kan yang main hoki. Terus Victor Detan juga main. Justru Arkan Fikri yang tidak dimainkan sebagai starter. Sementara di belakang Ferrari juga tidak ada. Di belakang itu ada Kakang, ada Kadek. Di kiri kanannya ada Alvarezi dan Donitri. Di tengahnya ada Robbie Darwish, Tony Firmansyah, dan Raihan Hanan. Jadi ada beberapa rotasi yang dilakukan oleh Coach Gerald Vandenberg. Dan Ferrari yang tidak tampil di pertandingan kedua juga tidak ditampilkan lagi di pertandingan ketiga ini, justru memilihnya Kakang sama Kadek Arel. Jadi memang ada rotasi di lini tengah ketika Arkan Fikri tidak dimainkan sejak awal karena di dua pertandingan awal kan dia menjadi starter. Yang main Robbie Darwish sekarang, dan di depan ada rotasi juga, Hoki tidak dimainkan, Jens Schreven. Jadi rotasi ini memperlihatkan bahwa ada kesegaran yang memang dikejar oleh pelatih Gerald Vandenberg ya, meskipun nggak langsung dibongkar semuanya karena di beberapa pos memang pemain-pemainnya tidak diganti ya sejak pertandingan pertama, seperti Tony ya, itu kan tidak diganti dari pertandingan pertama. Jadi saya pikir ini pertandingan yang mindsetnya nggak boleh tuh hanya cukup seri gitu ya, mindsetnya harus menang. Lawan Malaysia ya ini harus menang. Karena apa? Momentumnya itu harus dijaga terus oleh timnas ya. Indonesia menang lawan Brunei, menang lawan Filipina gitu ya. Meskipun memang masih banyak PR, terutama di penyelesaian akhir itu. Kalau di lini belakang saya pikir sudah cukup teruji ya. Trennya lagi bagus, solid, pilihannya banyak, dan pemain-pemainnya seperti pelatih Malaysia bilang tadi, mereka ini cukup matang di kompetisi ya. Jadi meskipun pemain-pemain ini U23, tapi sebagian besar dari mereka itu sudah menjadi pemain utama di klub Liga 1 gitu ya. Jadi pemain-pemain ini mainnya sama pemain senior, pemain asing, pemain timnas senior juga gitu. Jadi soal kematangan harusnya bisa menjadi modal ya buat Indonesia. Nggak cuma lawan Malaysia ini aja gitu. Untuk pertandingan berikutnya ya kita berharapnya maju ke semifinal, masuk ke final dan bisa jadi juara gitu.
Oke, baik. Saya akan ke Coach melihat kemudian Ya. pemilihan pemain dalam starting 11 untuk malam hari ini. Apakah Anda menilai ini merupakan formasi pemain paling ideal menurut versi dari Coach Vandenberg? Eh, Mungkin ya tadi Mas Fitri sudah Mas Erwin sudah Mas Erwin sudah menyampaikan tadi bahwa ada perubahan pemain di formasi malam ini. Ya ini pasti ada sesuatu yang akan dipakai oleh Gerard van der Berg. Apakah ini nanti karena kita berpikir lawan Malaysia akan menang kan gitu pasti, dan selanjutnya pertandingan akan lebih penting. Tapi ya, semuanya kembali ke pelatih. Apakah pemain itu ada yang cedera atau yang mungkin kondisinya kurang bagus. Makanya pemain-pemain yang sekarang ini yang ditampilkan tadi dibilang Mas Erwin bahwa ya semuanya pasti sudah ada plus minusnya dan mereka pasti akan kualitasnya juga tidak beda jauh karena mereka pemain-pemain yang sudah berpengalaman, punya kualitas, apalagi beberapa pemain di lini belakang kita juga tadi Mas Erwin bilang sangat luar biasa karena mereka juga jadi bagian dari klubnya masing-masing untuk jadi starter selama ini di Liga 1 gitu, Mbak Edi. Oke, baik Coach Indrianto dan juga Mas Erwin. Sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan melihat situasi terkini di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta jelang kick-off Indonesia versus Malaysia. Ada jurnalis Metro TV, Randi Alfaras. Randi, apakah ada informasi mengenai ataupun bagaimana pantauan Anda mengenai antusias supporter Indonesia di sana, terlebih kemudian line up ataupun pemilihan pemain untuk starting 11 kemudian sudah diumumkan? Ya, selamat malam Fitri juga pemirsa. Saat ini saya berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno, tempat berlangsungnya pertandingan antara Timnas Indonesia U23 menghadapi Timnas Malaysia U23 dalam laga lanjutan fase grup A Piala AFF U23 tahun 2025. Kalau dari pantauan kami saat ini memang di Stadion Utama Gelora Bung Karno sudah diramaikan oleh para supporter Timnas Indonesia yang menggunakan seragam atau jersey Timnas Indonesia yang sudah datang sejak sore tadi. Dan bahkan kalau dari informasi yang kami peroleh, jumlah penonton yang hadir pada laga ini jumlahnya jauh lebih banyak dibandingkan pada laga-laga sebelumnya. Kalau dari laga melawan Filipina kemarin hanya sekitar 10.000 supporter yang hadir, namun pada laga melawan Malaysia ini jumlah tiket yang sudah terjual sekitar lebih dari 30.000 tiket. Tentu antusiasme dan juga animo masyarakat atau juga supporter yang ingin mendukung timnas juga semakin tinggi karena timnas Indonesia U23 ini memiliki peluang yang jauh lebih besar untuk bisa lolos ke babak semifinal Piala AFF U23 tahun 2025. Lalu kalau dari komposisi starting 11 yang diturunkan oleh Coach Gerard Vandenberg pada laga ini nampaknya masih akan menggunakan formasi yang sama, yakni dengan formasi 4-3-3. Untuk posisi penjaga gawang masih akan diisi oleh Cahya Sunandar. Lalu untuk 4 main belakang ini ada Kakang, Kadek Arel, Alvarezi dan juga Donny Pamungkas. Kemudian untuk 3 pemain tengah akan diisi oleh Robby Darwish, Tony dan juga Raihan Hanan. Dan untuk 3 pemain depan ini ada Victor Detan, Arjuna dan juga kembalinya juru gedor timnas Indonesia yakni James Raven yang pada laga melawan Brunei berhasil mencetakkan 6 gol sekaligus menjadikan dirinya sebagai top skor sementara dari Piala AFF U23 tahun 2025. Tentu kita semua berharap dengan skuad yang dihadirkan pada laga malam ini bisa meraih hasil positif serta bisa mencuri 3 poin sehingga bisa membuat timnas Indonesia berhasil meraih tiket ke babak semifinal. Demikian Fitri, kembali ke Anda di studio. Randi Alfaras, terima kasih atas laporan Anda. Pemirsa, laga ini juga diprediksi menjadi ajang adu tajam 2 mesin gol masing-masing tim. Ada Jens Reven di skuad Garuda Muda dan Fergus Tierney di kubu Malaysia. Jens Reven sebelumnya sudah membuktikan ketajamannya dengan mencetak 6 gol saat membungkam Brunei 8-0. Meski masih berusia 19 tahun, namun pemain keturunan Belanda ini terlihat sudah matang di depan gawang lawan. Sementara Fergus Tierney meski baru mencetak 1 gol di Piala AFF U23, namun pergerakannya wajib diwaspadai barisan pertahanan Garuda Muda. Saya akan langsung ke Mas Erwin terlebih dahulu. Bagaimana catatan Anda untuk kedua pemain ini, baik Jens Reven maupun Fergus Tierney? Oke, mereka itu menunjukkan ketajaman ketika menghadapi Brunei.
Brunei itu di lapangan, di atas lapangan, bukan di atas kertas ya, di atas lapangan mereka itu bukan lawan sepadan, jauh dari Malaysia dan Indonesia. Mereka kelihatan kualitasnya, kelihatan PR-nya ketika menghadapi pertahanan ketat dari Filipina. Malaysia kalah dari Filipina, Indonesia hanya menang 1-0 dan itu pun melalui gol bunuh diri dari pemain lawan. Jadi sama-sama tidak bisa mencetak gol ketika menghadapi Filipina. Nah, ketika mereka berhadapan ya tentunya siapapun yang dipercaya oleh pelatih, mereka juga harus bisa untuk membuktikan bagaimana ketajaman mereka. Dan kebetulan dua-duanya ini kan pemain keturunan ya. Kalau Jens Raven sama Tierney ini lahirnya di Glasgow di Skotlandia. Jadi apakah mereka dengan status pemain keturunan bisa menjadi mesin gol? Nah, ini yang masih menjadi harus dibuktikan lagi gitu. Karena kalau Jens Raven itu usianya masih sekitar 19 ya. Lebih muda dibandingkan dengan Tierney. Tierney itu udah 22, udah mepet-mepet 23. Jadi secara pengalaman harusnya Tierney ini lebih banyak dibandingkan dengan Jens Raven. Tapi sekali lagi, yang namanya striker kayak Mas Nunung dulu harus butuh dukungan juga dari pemain gelandang, dari pemain sayap. Nggak bisa kerja sendiri gitu ya. Susah kalau misalnya nggak ada dukungan dari pemain gelandang. Jadi bukan cuman strikernya aja, tapi pemain gelandangnya juga harus memberikan supply. Nah, ini PR yang terutama buat Indonesia di pertandingan menghadapi Filipina, itu supply kepada strikernya itu masih agak kurang ya kalau menurut saya, sehingga striker juga susah. Gantian mainnya kemarin kan 45 menit awal Hoki yang main, babak kedua Jens Raven yang main, sama sekali tidak bisa mencetak gol dua-duanya. Ya. Oke, Coach Indrianto, menurut Anda dalam pertandingan malam nanti siapa pemain yang akan bisa memberikan warna ataupun sentuhan berbeda? Pasti ya James Raven lagi ya, karena support dari 3 gelandang kita lihat ada Tony Firmansyah, Robin Darwish, Rehan Hanan mempunyai kemampuan yang sangat luar biasa. Jadi saya berharap semuanya membuat tim kita akan lebih berwarna lagi, terutama di posisi belakang nih. Ada Buffon, Kakang Rudianto, Arel, Donitri Pamungkas. Mereka pemain-pemain yang sudah berpengalaman. Pasti akan memberikan support ke pemain-pemain tengah kita, pemain depan kita untuk bisa mencetak gol pada pertandingan. Saya berharap pada pertandingan malam ini pemain-pemain kita bisa lebih cepat memainkan bola dan membuat pertahanan Malaysia kalang kabut gitu loh. Jadi paling enggak di menit awal kita harus curi kesempatan untuk bisa bikin gol lagi, Mbak Fitri. Baik, pertanyaan yang sama untuk Coach Indrianto dan juga Mas Erwin. Ini Garuda Muda hanya butuh hasil imbang melawan Malaysia untuk lolos ke semifinal Piala AFF U23 2025 sebagai juara grup. Namun menurut Anda, kita ke Mas Erwin terlebih dahulu. Bagaimana nih prediksi skor untuk nanti malam? Pertandingannya sangat mungkin akan berjalan ketat, tapi menurut saya Indonesia punya peluang ya untuk bisa menang meskipun dengan angka tipis. Kenapa ya? Karena pertama tuan rumah ya, dukungan penonton makin banyak juga. Tadi reporter lapangan sudah melaporkan. Dan yang faktor berikutnya adalah faktor motivasi ya. Kalau menghadapi Malaysia itu motivasinya pasti berlipat-lipat ya. Di kawasan ASEAN ya, pelatih Gerald tadi juga sudah bilang sama kayak kalau Belanda lawan Jerman atau lawan Belgia itu pasti ketatnya minta ampun gitu. Dan saya pikir pemain-pemain Indonesia punya bahan bakar untuk bisa menang malam ini setelah di 2 pertandingan awal bisa menang. Baik, Coach Indrianto? Ya, sama pasti setiap kali lawan Malaysia pasti kita punya motivasi lebih ya. Zaman saya dulu pun juga seperti itu, kalau duta lawan Malaysia itu nggak ada kata kalah. Jadi paling nggak kita harus menunjukkan ini Indonesia. Apalagi pertandingan malam hari ini digelar di GBK yang notabene adalah stadion yang bersejarah buat kita. Saya pernah ngalamin main di situ, euforianya luar biasa, supporter mendukung pemain-pemain kita, dan saya berharap pada pertandingan malam hari ini ya kita menang 2-0. Jadi biar lebih aman gitu. Oke, baik, kita harapkan Garuda Muda bisa memberikan penampilan yang terbaik dan meraih kemenangan dalam laga nanti malam. Ya. Terima kasih Coach Indrianto, terima kasih Mas Erwin telah berbincang bersama kami malam hari ini.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.